Assalamualaikum Ibu Marsina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya pun juga sehat. Tanya kemarin Ibu Marsina ada chat ini, katanya ada yang ingin Ibu ceritakan. Apa itu Bu? Begini, kemarin ada wali kelas 4 bercerita tentang ada di kelas 4 itu salah satu murid yang sering menyendiri, ngelamun, kurang berminat untuk mengikuti pelajaran. Langsung saya tanggapi dan saya masuk kelas kemarin melihat itu keadaan siswa tersebut. Lantas saya tanya siswa tersebut diam. 2 kali 3 kali tanya baru dijawab. Mungkin kemarin itu atau malu atau takut. Setelah saya ulangi, rupanya siswa tersebut ada masalah di keluarga. Ada masalah di keluarganya kurang mendorong, istilahnya ya. Mendorong untuk anak itu belajar, anak itu pergi sekolah. Boleh dikatakan kurang kurang motivasi ya. Itu kendala anak tersebut. Jadi saya kemarin mengambil keputusan bagaimana anak itu supaya berubah, supaya tidak ngelamun lagi, supaya giat untuk mengikuti belajar. Saya menghubungi orang tuanya. Sebab saya pikir jalan satu-satunya untuk menggiatkan anak tersebut selain dari mengikuti pelajaran di sekolah, saya tekankan untuk mengikuti pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Itu mengikuti les atau mengikuti yang pokoknya untuk menambah pelajaran di luar sekolah. Itu salah satunya saran saya untuk anak tersebut. Kedua, mungkin anak tersebut ini minder atau kayak mana ya perasaan dia setelah dilihat. Nah, itu saya sarankan pada orang tuanya supaya anak itu benar-benar didorong atau selalu diberi nasihat supaya anak itu bisa merubah tingkah lakunya. Itu yang saya perlu bicarakan pada kamu. Dan juga dengan tidak kalah pentingnya pada guru-guru, khusus pada Ibu Erni selaku guru agama, tolong anak tersebut itu selalu diberi motivasi, selalu diberi nasihat supaya dia itu pemikirannya sama dengan siswa lain. Itu sebab dia bingung saya mikirin anak tersebut karena dia tuh banyaknya ngelamun, menyendiri. Nah, itu yang saya perlu ceritakan pada Bu Eni. Jadi Ibu kemarin sudah mendapat laporan dari wali kelas, terus sudah Ibu lakukan juga beberapa tindakan. Tersebut betul sekali, Tuhan Ibu Marzinawati, saya juga sebagai selaku guru agama turut andil terhadap Ibu anak tersebut, turut prihatin dan juga turut memberikan motivasi dan dorongan. Nah, dan juga ini betul sekali yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu memikirkan untuk kedepannya anak tersebut bukan cuma untuk sekarang, bukan untuk jangka pendek sekarang, tapi untuk dia jangka panjangnya di bagian pendidikan dan cita-citanya ke depan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, apabila nanti anak tersebut sudah sesuai, sudah termotivasi, sudah kembali lagi keceriaannya, itu sudah sampai nanti kepada target kita ya Bu ya, yaitu anak tersebut bisa menjadi anak yang lebih diri, kreatif, sesuai dengan profil pelajaran tersebut.
Nah, upaya ibu yang pertama tadi itu seperti apa Bu? Spesifik. Upaya pertama kita harus pendekatan. Terlebih dahulu kita anak itu selalu apa ya, didekati, diberi motivasi, selalu diberi semangat. Kedua, kita selalu kita harus hubungi orang tua. Itu disuruh beri pelajaran tambahan, baik itu dari di rumah maupun dia di apa tuh disuruh beri pelajaran, mencari pelajaran tambahan di luar sekolah. Tuh. Ya, betul sekali. Jadi langkah-langkah upaya yang sudah ibu laksanakan itu sudah bagus sekali, mengajak mengadakan pertemuan dengan orang tua, memberikan pendekatan terhadap anak, dan juga memberikan pendekatan juga melalui dia mendapatkan pelajaran tambahan ya Bu ya, agar dia di sekolah tadi untuk mengisi waktunya yang kosong itu bisa ada asupan ilmu pengetahuan di luar sekolah. Saya ngerasain itu sama dengan anak-anak yang Betul sekali itu Ibu. Berarti strategi yang ibu pakai itu sudah masuk sekali itu Bu ya, yaitu memberikan pelajaran tambahan kepada anak tersebut. Nah, itu untuk kedepannya pendekatan yang ibu lakukan tadi seperti mengadakan pendekatan dengan anak, terus melakukan pertemuan dengan orang tua, dan juga mengusulkan untuk pelajaran tambahan itu kapan nanti ibu akan merencanakan untuk bertemu dengan orang tua dan melakukan pendekatan dengan anak tersebut? Rencana saya untuk kalau menemui anak tersebut sudah. Nah, dengan orang tua itu kemarin itu sudah ditemui, tapi belum begitu mendalam. Sudah saya tanya dulu macam mana keadaan anak tersebut di rumah, macam mana itu tinggal laku sehari-hari anak itu kalau di rumah itu. Nah, sekarang saya punya rencana berapa hari, umpama besok atau lusa ya. Nah, saya temui lagi orang tuanya dan saya akan bicarakan itu, dan saya paksa untuk mencari pelajaran tambahan. Lebih ditegaskan lagi ya Bu ya. Oke, berarti besok atau lusa kalau pendekatan dengan anak ibu sudah lakukan ya. Oke, luar biasa seperti itu. Ada tidak Bu dorongan begitu kan dari keluarganya atau dari sekolah ini terhadap anak tersebut dan tindakan ibu untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut? Oh, itu sudah. Tapi kemarin kan saya belum tahu persis ya. Sebelum ada laporan wali kelas, tapi setelah ada laporan wali kelas, saya pahami betul sifat anak itu. Saya terjun ke kelas, saya lihat, berarti anak itu memang perlu motivasi dari keluarga, dari guru-guru dan teman-teman sebaya. Biasa sekali lah Ibu Masuna Erwati ini ya, ada beberapa strategi, terus pendekatan begitu ya terhadap anak tersebut, dan waktunya dan serta dukungannya sudah ada baik dari kita segi sekolah dan juga baik itu dari keluarganya, dan juga pendekatan tadi akan dilakukan besok ataupun lusa. Bagaimana cara Ibu menjaga agar Ibu memiliki tindakan atau keputusan ini agar terus konsisten? Ibu kan sudah bisa melakukan menerapkan keputusan ini secara cepat begitu Bu. Bagaimana Ibu bisa melakukan keputusan ini dengan cepat? Pertama, kita datang ke ya. Sudah itu kita langsung cerita masalah anak tersebut dan kita bertanya masalah anak itu, anak tersebut. Sudah itu kita langsung beri solusi. Berarti dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, Ibu Zuna sudah menemukan permasalahan, terus menemukan strategi, terus mengatur jadwal untuk mengadakan pertemuan, serta
solusinya sendiri. Itu Ibu Marzunawati sudah hebat sekali kalau menurut saya sebagai pemimpin di SD saya, di SD kita. Terima kasih untuk Ibu Marzunawati. Semoga Ibu Marzunawati tetap konsisten terus seperti ini dalam mengambil keputusan. Mungkin cuma itu saja Bu ke depannya. Kalau Ibu seandainya ada yang ingin Ibu sharing lagi dengan Herni, boleh Ibu ya. Iya. Bersama terusnya dan kita bersama-sama Ibu dengan Herni, kita sama-sama untuk minat anak tersebut kita dorong dan kita beri motivasi agar anak tersebut bisa kembali ceria seperti dulu. Mungkin itu saja Ibu ya, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Semoga Ibu kembali beraktivitas dengan lebih semangat. Saya izin ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herni Susanti dari SD 6 Panang Enim, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim, calon guru penggerak angkatan 9. Jadi di sini saya sudah mewawancarai kembali Kepala Sekolah SD 6 Panang Enim, yaitu Ibu Marzunawati. Kami sudah melakukan wawancara bersama dan juga saya tadi juga melakukan coaching, sekaligus coaching dengan beliau, bahwa beliau tadi Ibu Marzunawati memiliki suatu kasus atau dilema antara pilihan terhadap anak murid atau anak didiknya. Karena di sini pada kasusnya ada satu orang anak yang memiliki minat atau motivasi yang sangat rendah begitu. Walaupun diberi motivasi, walaupun ada temannya di sekolah, anak tersebut tetap memiliki motivasi yang rendah. Jadi Ibu Marzunawati melalui wali kelas yang sudah berdiskusi dengan beliau, membuat suatu pendekatan dengan anak tersebut, yaitu karena di sini dalam pemikiran Ibu Marzunawati yang sudah dia ceritakan tadi bersama dengan saya, bahwasannya anak tersebut itu ada suatu terkendala di dalam keluarganya begitu, atau anak tersebut sudah dibilang broken home. Jadi untuk rasa kasih sayang, dorongan dari dalam hati dan dalam diri itu agak kurang terhadap anak tersebut, sehingga menjadikan anak tersebut lalai dalam pembelajaran dan fokus pada saat pembelajaran di sekolah. Jadi di sini Ibu Marzunawati dia itu memiliki paradigma yang saya lihat tadi, yang bisa saya analisa, itu paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Dan juga kasus dari Ibu Marzunawati ini adalah memang benar versus benar, karena kita tidak bisa menyalahkan dari anak didik tersebut bahwa dia bahwa dia itu memiliki motivasi yang rendah, tapi memang ada kendala yang begitu besar terhadap pribadi dia atau dari keluarganya. Dan di sini nilai-nilai yang saya lihat, nilai-nilai yang ada pada kasus ini, yaitu nilai yang berbasis pada rasa peduli. Jadi setelah saya lihat dan saya analisa, cukup lolos dalam 9 pengujian. Bukan cukup lolos, tapi lolos dalam 9 pengujian, yaitu tidak ada tindakan hukum, terus tidak ada pelanggaran etika. Nah, dan di sini juga strategi dan upaya dari Ibu Marzunawati dalam mengatasi kasus ini yang saya lihat tadi, bahwa Ibu Marzunawati melakukan pendekatan dengan anak tersebut, terus berbicara dari hati ke hati. Sudah itu upayanya itu bukan cuma dari anak didik tersebut, tetapi juga dia mendatangi langsung rumah beliau, rumah orang tua dari anak tersebut, dan sharing juga dengan kedua orang tuanya bahwa anak ini sangat turun di bidang akademik maupun non akademik begitu ya, karena dia anaknya tampak murung, ada apa, dan bagaimana cara mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, setelah Ibu Marzunawati sudah melakukan pendekatan kepada orang tuanya dengan anak didiknya langsung, maka Ibu Marzunawati memiliki strategi bahwa upaya juga yaitu memberikan pelajaran tambahan. Jadi untuk anak tersebut, anak kelas 4 itu yang bernama satu orang itu, namanya itu dia itu Abib ya namanya. Jadi anak tersebut
strategi yang Ibu Marzunawati lakukan itu memberikan pelajaran tambahan, baik itu berupa les, baik itu berupa bimbel begitu. Boleh juga pelajaran tambahannya diadakan juga melalui wali kelas di sekolah, dan juga bisa juga di rumah itu diadakan juga guru private. Jadi anak tersebut pada saat jam sekolah berlangsung, walaupun dia agak belum termotivasi atau turun nilainya, tapi masih bisa disokong oleh kedua strategi yang sudah disebutkan tadi. Jadi saya lihat di sini untuk kesimpulan dan juga refleksi saya untuk kedepannya, bahwa memang benar sekali apa yang sudah Ibu Marzunawati laksanakan, yaitu mengadakan pendekatan dengan anaknya, dengan orang tuanya, terus memberikan solusi bahwa harus adanya pelajaran tambahan di luar jam sekolah dan juga di dalam sekolah. Dan hal tersebut untuk acuan saya ke depannya, mungkin saya akan seperti itu apabila saya akan mengambil keputusan. Maka bukan hanya melibatkan warga sekolah yang terlibat di situ dengan teman-teman anak tersebut, dengan rekan sejawat, tetapi juga melibatkan orang tua dari anak tersebut. Jadi sendirinya anak tersebut tidak akan merasa bahwa dia hidup atau bersekolah itu untuk dia sendiri, tetapi untuk dia, untuk keluarga, untuk masa depannya, untuk ilmu nanti yang akan dia dapat. Jadi besar sekali hari ini saya mendapat pembelajaran dari coaching begitu dengan Ibu Marzunawati, dan juga wawancara sekaligus menindaklanjuti apa yang menjadi suatu permasalahan di sini, apakah termasuk dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi inti dari kasus Ibu Marzunawati ini adalah dilema etika. Mungkin inilah yang dapat saya refleksikan dari kasus hari ini, dari pertemuan saya hari ini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.